Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita akan tutorialkan cara ganti kampas ganda Honda Beat ya, dari awal sampai selesai. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu kita harus buka blok CVT nya ya. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita lepas ininya, kampas gandanya nih. Nah, yang dinamakan kampas ganda itu ini ya, ini yang sedang dibuka. Nah, cara membukanya itu pakai tracker, kemudian pakai kunci 22. Nah, pokoknya simak terus ya sampai selesai. Oke. Nah, untuk membuka kampas ganda itu harus dibuka semuanya ya, termasuk kita harus melepas pen bel. Jadi harus dilepas semua. Rumah roller harus kita lepas. Semuanya pokoknya dilepas ya di bagian CVT ini. Nah, untuk melepas rumah roller tuh caranya begitu ya. Bisa pakai baut, bisa pakai tracker, bisa pakai ini. Pokoknya untuk pengganjal biar nggak muter aja ininya, rumah rollernya ya, biar nggak muter ya. Ya pokoknya banyak cara ya. Ada yang pakai baut, ada yang pakai ini seperti ini, ada yang pakai tracker. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, kalau sudah kebuka itu gampang. Nah, tinggal diputer. Nah, kita lepas, diketrok ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sama-sama belajar aja ya. Buat yang sudah ahli, kalau di sininya ada yang kurang atau berbeda cara, kita sharing-sharing aja. Oke. Roller gimana kondisinya? Nah, kita copot semuanya ya, rumah rollernya juga harus kita lepas. Nah, ini sekalian dicek ya, rollernya masih bagus atau tidak. Pen bel juga harus dilepas. Ini rada susah ya, jadi harus diketrok dulu nih, seperti itu. Nah, sudah terlepas. Nah, tinggal membuka kampas gandanya ya. Nah, untuk membuka itu pakai kunci ini. Nah, ini cara membuka. Kuncinya seperti itu ya. Tuh. Nah, untuk membuka hati-hati nih, ini pasti ngancleng ya, karena ada tekanan dari per CVT. Nah, ini pasti loncat. Jangan kaget ketika loncat ya, karena kenceng juga lompatnya ini. Rawan ngejeplak. Rawan ngejeplak ya. Hati-hati. Nah, tuh seperti itu ya. Jadi ada dorongan dari per CVT. Nah, ini pernya ya. Oh ya, ini kenapa kita harus ganti kampas ganda ya. Jadi agar meminimalisir suara-suara gemuruh ya. Jadi suara motor ini gemuruh sekali ya. Jadi harus kita ganti kampas gandanya. Nah, sebelumnya sudah dicek ya. Jadi kendalanya itu di kampas gandanya, bukan di yang lain. Nah, untuk cara membukanya diperhatikan ya. Bawahnya ada nggak itu? Nah, di situ itu ada sepi, ada semacam kayak ring ya, kancing. Nah, harus kita copot. Nah, ini per-pernya terlebih dahulu kita copot ya. Pokoknya simak terus ya, jangan sampai ketinggalan.
Ya ini buat yang belum tahu atau yang sudah tahu ya, kita sama-sama belajar aja ya. Minimal ada bayangan ya. Jadi begini cara ganti kampas ganda ya, step by stepnya seperti ini. Nah lagi ini kita lagi proses pelepasan per ya. Nah kemudian kita lepas. Nah kita lepas dari dudukannya. Nih yang baru ada di sini nih ya. Nah ini kampas ganda yang baru ya. Jadi nanti kalau sudah ganti kampas ganda itu motor terasa ringan ya, enteng dan halus, tidak berisik ya, halus pokoknya Pasangannya ya. kalau sudah ganti kampas ganda. Nah ini proses pemasangan ya, jadi karena masih baru jadi sulit, keras ya. Kita sebetulnya tinggal masukin doang nih ke rumahnya ya. Ini rumah kampas ganda tuh. Jadi masing-masing ada Cara masak. kayak semacam rumahnya. Nah seperti itu ya. Nah tinggal masang tuh. Hati-hati, awas jangan terbalik ya. Diperhatikan ini. Oh ya buat temen-temen nih, buat pengguna motor. Jadi kampas ganda itu gimana umur ya, umur pemakaian ya. Jadi normalnya itu di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun ke atas itu baru ada gejala harus ganti ya. Kalau di bawah itu berarti pemakaian motornya kasar. Misalnya kayak makainya ngembat-ngembat, di get-get gitu ya, di jumping-jumping misalkan. Nah itu pengaruhnya di situ ya. Jadi kalau makainya seperti itu lebih cepat ganti. Jadi memperpendek umur spare part yang harusnya berapa tahun, ini lebih cepat gitu ya. Nah kita lanjut ke pemasangan ya, ke topik ya. Nih ini pemasangan per. Nah tadi kan sudah terpasang, jadi tinggal masang per. Kita pasang kembali ya. Nah pokoknya diperhatikan terus sampai selesai ya. Ini ilmu yang kita pakai, bakal kita pakai soalnya. Karena setiap orang sekarang punya motor ya. Jadi ini ilmunya kepake gitu. Minimal ada bayangan, atau kalau mau coba-coba bisa sendiri di motornya sendiri ya. Jadi gambarannya seperti ini, cara membuka atau cara ganti kampas ganda ya. Nah ini sudah terpasang semua pernya ya, sudah terpasang semua. Lanjut kita pasang sepinya ya. Jadi di situ ada 3 penguncian ya, ada 3 pengunci. Jadi masing-masing kunci ada sepinya. Jadi ada 3 sepi ya. Nah, kita pasang kembali sepinya. Nah, tujuannya apa? Biar ngancing ya, biar nggak keluar. Nah dikunci seperti itu ya. Jadi semuanya harus kita kunci ya. Nah ini kadang-kadang ada satu yang copot atau lepas ya. Jadi harus dikunci juga, harus diakalin ya. Pakai kawat misalkan. Nah contohnya ini ya, ini satunya nggak ada, hilang ya, jatuh. Jadi pas beli spare partnya itu nggak ada sepinya. Jadi adanya kampas ganda doang. Jadi diakalinya pakai kawat ya. Nah dililit seperti itu ya. Ya pokoknya harus ngancing aja, jangan sampai keluar. Nah dikunci gitu. Nah caranya itu seperti itu ya, disimak aja ya. Nah ini karena sepinya hilang satu, jadi dari pas ngebongkarnya sudah hilang, jadi kita akalin pakai kawat.
jadi nggak ngaruh ya, jadi fungsinya sama saja, yang penting fungsinya sama saja ya, menahan agar tidak lepas. Nah ini sudah jadi ya, tinggal pemasangan kembali. Nah pemasangannya pun harus ditekan juga ya nih, karena tekanan per juga kan lumayan kuat ya, jadi harus ditekan ya. Pokoknya disimak ya, diperhatikan ya. Nah ditekan seperti itu ya, nah baru dibaut. Nah, untuk pembongkaran, proses pembongkaran itu harus dengan sabar ya, harus sabar, jangan terburu-buru. Jadi harus pikiran santai dan sabar. Nah ini proses pengencangan kembali ya. Nah sebelum pemasangan harus kita kasih grease dulu nih, yang bekas tadi itu ya, bekas copotnya. Nah semuanya kita kasih grease, daleman stemplet atau stemplet ya, grease atau stemplet namanya, bos rumah roller, biar licin, kasih grease biar nggak berkarat. Nah ini namanya rumah roller, rumah roller itu ya namanya ya. Jadi ini step by step cara pemasangan kampas ganda ya, simak pokoknya sampai selesai. Nah jadi kita setidaknya punya gambaran, oh begini caranya, oh begini caranya. Oke. Nah itu kita kasih stemplet lagi itu, dikasih grease biar karena di bagian situ sering ada karat ya, sering berkarat. Jadi kita kasih stemplet atau grease gemuk lah bahasanya gitu ya. Nah ini pemasangan. Nah pokoknya harus kita stemplet dulu biar nggak ngarat. Nah ini kita pasang terlebih dahulu penbelnya. Nah ini cara masang. Nah seperti itu ya gambarannya ya, sebetulnya simple. Nah kita tutup sama mangkok rumah kopling, itu namanya mangkok rumah kopling ya, rumah kampas ganda mangkoknya. Nah untuk pengencangannya seperti biasa harus pakai tracker ya, karena sulit kalau nggak pakai tracker itu muter ke bawah, muter bautnya. Jadi harus pakai tracker untuk menahan tidak muter bautnya. Nah ini sudah selesai ya, sudah selesai pemasangan. Jadi paling tidak ini tinggal pemasangan blok CVT. Jadi ini sudah selesai ya. Oke.
kita gitu saja, simple ya. Ini adalah tutorial cara pemasangan kampas ganda dari awal sampai selesai. Oke, demikian. Terima kasih.